Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang masa lalu. Banyak kali orang yang selalu di dalam hidupnya semua berkaitan dengan masa lalu. Dia tidak bisa melupakan masa lalunya. Bahkan di dalam hidupnya dia hidup dengan masa lalunya. Kenapa kita harus melupakan masa lalu? Sebab hidup ini maju ke depan. Kita harus jangan hidup bergantung terpaku dengan masa lalu. Contohnya, apabila orang punya masa lalu yang tidak baik, di masa lalunya dia sering dijolimi, di dalam masa lalunya dia hidup sangat menderita, dia sering dipukulin, dia sering dimarahin, dia sering dilakukan tidak adil. Dia banyak mengalami hal yang buruk di masa lalunya. Kalau dia tidak melupakan masa lalunya, maka dia nggak bisa melangkah ke depan. Kalaupun dia melangkah ke depan, di masa depannya dia akan hidup penuh dengan kepahitan. Hidupnya penuh dengan kemarahan, pengen balas dendam. Kalau dia nggak bisa balas dengan si A, maka dia akan balas dengan orang-orang. Dia akan merasakan dia dahulu bagaimana buruk diperlakukan, maka dia akan memperlakukan orang dengan buruk. Hidupnya nggak akan bahagia. Hidupnya karena penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan. Karena dia tenggelam di dalam masa lalu dan dia sulit untuk memaafkan orang. Kalau ada orang yang punya masa lalunya terlalu hebat, misalnya masa lalunya dia adalah masa lalu anak konglomerat, anak orang kaya, anak pejabat besar. Dia pikir karena dia hidup di dalam masa lalunya, ketika orang tuanya meninggal, ketika semuanya nggak ada, dia masih merasa orang hebat. Dia tidak introspeksi diri, tetapi dia maju. Dia sok berkuasa, sok memerintah, sok hebat, sok apa. Sehingga ketika dia mengalami sesuatu, dia nggak bisa terima. Dia tidak bisa terima. Dia tidak bisa menerima keadaannya kalau keadaannya tidak sehebat waktu di masa lalunya. Dia tenggelam di dalam masa lalunya. Itu membuat dia tidak bisa maju. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ada kenal dengan seorang teman saya. Teman saya itu dia kaya, dia hebat, orang kaya di sini. Bahkan dia punya banyak pompa bensin, saudara, uangnya aja banyak. Maka dari itu dia mendidik anak-anaknya terlena dengan keuangan. Satu kali orang tuanya, neneknya, semuanya meninggal. Tapi dia nggak bisa terima keadaan itu. Dia hidup berfoya-foya, semuanya uang hartanya habis. Saudara tahu terakhir dia jadi apa? Dia jadi kuli bangunan. Bukan tukang bangunan, kuli bangunan. Dia jumpa dengan saya, dia uber-uberin saya, dia minta uang. Karena dia tahu saya teman dari orang tuanya. Jatuhnya demikian, tetapi ngomongnya, dia selalu ngomong dia orang kaya. Saudara-saudara, itu sulit. Ada teman saya, orang tuanya gubernur, dulu hebat sama sekali itu. Tetapi Tuhan izinkan ketika orang tuanya tidak punya jabatan, ketika semuanya itu, dia jadi apa? Jadi supir taksi. Itu sebabnya karena dia tenggelam dengan masa lalu, waktu dia jadi supir taksi, dia nggak mau diperintah. Dia biasa memerintah, maka hidupnya tidak akan bisa bangkit. Bapak, Ibu, saudara, kita punya masa lalu, apa itu baik, itu apa kita buruk, tetapi kita jangan hidup bergantung dengan masa lalu. Masa lalu menjadi bagian pelajaran bagi hidup kita. Hidup ke depan, masa kini, hiduplah bergantung 100% dengan Tuhan. Hiduplah percaya kepada Tuhan. Hiduplah berserah total dengan Tuhan. Maka dari itu, apapun masa lalu kita, segala kepahitan, segala yang buruk, karena ada Tuhan, kita bisa melupakannya.
Kita bisa mengampuni orang-orang itu. Kita bisa memaafkannya. Sehingga tidak ada kepahitan di dalam hidup kita. Tidak mengingat-ingat setiap perbuatan jahat orang. Yang nyaman bukan orang itu. Yang nyaman kita sendiri, hati kita nyaman, hati kita damai, hati kita penuh dengan sukacita. Demikian pula ketika kita punya masalah lalu yang hebat, kita belajar, firman Tuhan katakan belajar merendahkan diri, belajar untuk menghormati orang lain, belajar untuk hidup bagaimana kita hidup kalau Tuhan izinkan kita tidak menikmati kemewahan seperti yang masa lalu, tetapi kita bisa menerimanya dengan ucapan syukur. Kita bersyukur, kita masih hidup, masih bernafas, kita menghargai orang lain, maka dari itu orang akan lihat beda ya. Masa lalunya dia begitu jahat, masa lalunya dia begitu diktator, begitu meremehkan orang, tetapi kok sekarang dia berubah. Dia berubah sehingga dia mau bergaul dengan siapapun, dia punya kerendahan hati, dia hidup di dalam masa depan. Kenapa? Karena di dalam masa depan ada Tuhan. Ada Tuhan yang memegang tanganmu, ada Tuhan yang menuntun langkahmu, ada Tuhan yang menyertai engkau, ada Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan atas setiap persoalanmu, dan dia akan turut bekerja. Kalau Tuhan yang menyertaimu, campur tangan di dalam hidupmu, dan turut bekerja atas apapun yang kau alami, maka hidupmu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan hidupmu sungguh berharga. Bukan hanya bagi engkau, bukan hanya bagi keluargamu, tetapi bagi banyak orang. Karena hidupmu sudah di dalam masa depan, sudah bersama dengan Tuhan, tidak tenggelam di dalam masa lalu, dan hidupmu akan menjadi berkat. Dimanapun kau berada, engkau akan jadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, pengajaran ini, ayo, mau gak melupakan semua masa lalu? Jangan punya kepahitan, kubur semua kepahitan. Mulai hidup dengan masa depan, dengan sesuatu pengharapan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kubur semua yang tidak baik, melaju bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Itu senantiasa ada di dalam hidupmu. Engkau akan berjalan dengan sukacita. Engkau akan melihat bagaimana caranya Tuhan mengubah segalanya, yang buruk menjadi baik, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mau melupakan masa lalunya, yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, katakan, Tuhan aku mau, tolong aku Tuhan, mampukan aku Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong engkau dan memampukan engkau. Engkau akan heran dan tercengang-cengang, sebab semua yang baik, semua yang indah akan ada di dalam hidupmu. Yang percaya dan mau melakukannya bersama dengan saya, katakan amin.